Kita lanjutkan sedikit tentang opsi kemarin mengenai beberapa strategi yang bisa kita pergunakan dalam perdagangan opsi. Oke. Oke, baik. Kita kemarin sudah mempelajari tentang opsi. Jadi untuk kita bisa lihat di sini bahwa kita memahami bahwa opsi itu adalah baik itu call option atau put option, bahwa kita bisa lihat kerugian bagi pembeli opsi itu adalah hanya sebatas premi yang mereka berikan. Jadi itu adalah kalau kita lihat dalam kasus seperti ini hanya sebesar 50 rupiah per lembar opsi. Nah, tentunya nanti total keseluruhan itu adalah sesuai dengan jumlah kontrak opsi yang dibeli oleh investor. Jadi itu yang nanti kita bisa lihat keuntungan maksimumnya. Sedangkan keuntungan maksimum bagi pembeli call itu adalah tak terhingga selagi harga saham mengalami peningkatan. Kemudian kita lihat keuntungan maksimum bagi penjual opsi itu adalah hanya sebatas premi. Sedangkan kerugiannya itu adalah tidak akan semakin tinggi ketika harga saham mengalami peningkatan. Itu adalah bagi call option. Sedangkan bagi put option, kita bisa lihat dari sini kerugian maksimumnya itu adalah juga pembeli opsi itu adalah juga sama, itu adalah sebesar premi, sedangkan keuntungan maksimum bagi penjual opsi itu adalah hanya sebesar premi juga. Jadi kita bisa lihat dari sini keuntungannya itu adalah hanya sebesar premi 50-50. Nah, dikalilah nanti dengan jumlah lembar opsi yang dimiliki. Sedangkan keuntungan maksimum bagi pembeli opsi itu adalah semakin harga saham mengalami penurunan, maka kita bisa lihat keuntungannya akan semakin besar. Sedangkan begitu juga dengan kerugian bagi penjual opsi, put option itu juga akan semakin besar ketika harga saham mengalami penurunan. Oke, ini kita bisa lihat terjadi penurunan yang signifikan. Oke, baik. Kita bisa lihat di sini pengaruh nilai waktu dan dividen ya. Jadi jika time value of money kita perhitungkan dalam apa eh, eh, keuntungan dividen. Jadi kita bisa lihat di sini penjelasan sebelumnya juga tidak memasukkan adanya kemungkinan bahwa yang dijadikan patokan tersebut adalah eh, berdasarkan jumlah dividen. Jadi asumsinya adalah kalau dalam perhitungan sebelumnya kita asumsikan itu tidak ada dividen dan kita tidak melakukan perhitungan nilai waktu dari uang. Jadi karena ada tenggang waktu yang kita gunakan, misalnya adalah jatuh tempo itu adalah 3 bulan, maka sebenarnya kalau secara teori time value of money itu ada pengaruh terhadap nilai dari suatu saham nantinya. Oke, itu nanti kita dapatkan aja. Kita bisa lihat strategi perdagangan opsi. Jadi perdagangan opsi ini investor itu menggunakan opsi itu untuk dua tujuan sebenarnya. Yang pertama itu adalah untuk hedging, yang kedua itu adalah untuk spekulasi. Oke, jadi kita bisa lihat di sini adalah yang pertama itu adalah untuk hedging dan yang kedua itu adalah untuk tujuan spekulasi. Nah, jadi kalau untuk lindung nilai tentunya adalah tujuannya bagaimana mereka bisa melindungi terhadap potensi terjadinya kenaikan harga saham bagi orang yang mau beli call option, sedangkan bagi put option itu adalah tujuan hedging itu adalah bagaimana melindungi aset yang mereka miliki terhadap terjadi potensi penurunan harga saham di sini ya atau aset lainnya misalnya. Karena opsi itu tidak hanya diberikan untuk saham aja, tapi juga untuk aset investasi lain seperti nilai tukar itu juga bisa digunakan biasanya. Sebaliknya, jika investor berharap bahwa harga saham akan turun, maka investor akan membeli put option. Nah, kalau call option dulu, investor yang mempunyai ekspektasi bahwa harga saham akan mengalami peningkatan, maka call option itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Nah, atau misalnya itu adalah solusi pertama adalah membeli call option, yang kedua itu adalah kita bisa menjual put option. Nah, tentunya ini adalah lebih kepada investor menjual put opsi itu adalah cenderung kalau di Indonesia itu diterapkan biasanya oleh perusahaan investasi. Oke, ya, yang dikenal di Indonesia nama itu adalah AB, anggota bursa. Nah, sebaliknya jika investor berharap bahwa harga saham akan turun, maka mereka akan membeli put option, opsi put.
Kalau mereka ada keyakinan dan analisis mereka bahwa mereka harga saham akan turun, maka strategi pembelian put option itu adalah merupakan strategi yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan. Atau nanti dengan juga menjual call option. Jadi kalau menjual call option itu nanti akan menyebabkan memberikan potensi kalau memang harga turun, maka tentunya investor pembeli itu tidak akan mengeksekusi kontraknya. Kalau tidak mengeksekusi kontrak, artinya adalah ada keuntungan dalam bentuk premi yang didapatkan oleh penjual put option tadi. Oke, kita lihat berikutnya. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan, baik itu tujuannya itu adalah untuk mendapatkan laba atau melalui spekulasi. Nah, opsi ini adalah salah satu alat yang bisa dipergunakan juga untuk spekulasi. Jadi spekulasi yang bisa kita yang dimanfaatkan itu adalah memanfaatkan keyakinan terhadap harga saham turun dan keyakinan terhadap harga saham naik. Ya, tergantung kepada strategi yang kita buat tadi. Nah, bagaimana strategi yang bisa kita gunakan dalam dengan opsi? Yang pertama dikenal dengan istilah naked strategi. Jadi kalau naked strategi kita hanya memilih salah satu opsi. Jadi ada opsi tadi yang kita lihat. Pertama adalah menjual opsi call. Yang kedua adalah membeli opsi call. Kemudian ketiga adalah menjual opsi put dan yang keempat adalah membeli opsi put. Jadi kita pilih salah satu dari strategi tersebut. Jadi kita tidak mengkombinasikan pembelian ini. Ini dikatakan dengan strategi naked strategi. Disebut naked strategi karena strategi tersebut tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau mengambil posisi lain yang mengurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan patokan. Jadi kita tidak melakukan pembelian saham, kita tidak melakukan mengambil strategi lain. Nah, itu dikatakan sebagai naked strategi. Kemudian kalau kita lihat, misalnya di sini, pilihan dalam naked strategi tadi, kita bisa lihat kalau kita memperkirakan kondisi pasar, terutama kita fokus di sini adalah saham, maka kondisi yang sangat, kita bisa lihat kalau kondisi pasar sangat baik, artinya harga saham trennya itu akan mengalami peningkatan. Maka strategi yang paling bagus digunakan itu adalah membeli call option. Jadi membeli opsi call itu salah satu solusi yang salah satu yang digunakan ketika pasar dalam kondisi sangat baik. Kalau pasar itu agak baik, maka sebaiknya strategi yang kita buat itu adalah menjual put option. Karena kemungkinan kenaikan harga saham itu tidak terlalu signifikan, maka masih ada potensi harga saham mengalami penurunan dan lain-lain, atau peningkatan saham itu adalah tidak terlalu signifikan, maka strategi yang terbaik itu adalah dengan menjual put option. Nah, karena kalau ternyata nanti harga saham tidak mengalami peningkatan, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar harga put. Atau harga saham hanya meningkat, tapi masih di bawah harga exercise price, maka di put option kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar harga put tadi. Oke, kemudian eh, agak buruk. Nah, agak buruk jika pasar dalam kondisi agak buruk, maka kondisi yang terbaik itu adalah menjual call option. Artinya adalah kita yakin bahwa potensi harga saham akan mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan, maka kita bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual call option. Karena memang kalau ternyata harga saham mengalami penurunan, nah maka kita tahu dalam konsep call option, pembeli tidak akan mengeksekusi kontraknya karena mereka akan membeli saham di harga pasar dengan harga yang lebih murah. Kemudian, kalau misalnya eh, kondisi pasar itu adalah sangat buruk, misalnya, maka yang bisa dilakukan adalah membeli put option. Jadi put option itu adalah strategi yang bisa dilakukan kalau kita yakin bahwa harga saham akan mengalami penurunan. Maka kita bisa mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga saham di mana kita bisa menjual saham dengan harga lebih mahal ketika harga pasar mengalami penurunan. Itu eh, beberapa strategi yang kita gunakan ketika ada 4 kondisi pasar yang kita perkirakan. Oke. Kita sambil jalan aja ya kalau ada pertanyaan. Oke, kemudian berikutnya kita ada nama itu adalah beberapa strategi yang nama itu adalah hedge fund, hedge strategi. Jadi di dalam hedge strategi ini adalah kita bisa melihat investor selain mengambil satu posisi dalam perdagangan opsi, dia juga bisa mengambil posisi lain dalam perdagangan saham yang dijadikan patokan dalam opsi tersebut. Nah, tapi dalam hedge strategi ini kita adalah fokus kepada opsi yang underlying asetnya sama.
Jadi kalau kita gunakan saham misalnya Bank BCA atau saham saham Mandiri misalnya dalam opsi ini, maka tetap kita nanti dalam strategi ini kita harus menggunakan saham yang sama. Bukan kita dengan strategi itu adalah membeli call opsi di saham salah satu saham, kemudian membeli call option di saham lain. Bukan. Jadi yang kita eh, coba diskusikan pagi ini adalah itu adalah dengan tetap membeli underlying aset yang sama. Nah, tujuannya adalah mengurangi kerugian jika terjadi pergerakan harga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari hedge strategi ini adalah bagaimana kita mengurangi kerugian jika arah yang kita harapkan harga saham itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada dua jenis strategi yang umum dikenal. Yang pertama itu adalah cover call strategi. Yang kedua adalah protective put buying strategi. Itu nanti akan kita coba lihat dalam kuliah kita kali ini. Kita lihat pertama adalah cover call. Cover call strategi ini adalah strategi ini dimaksudkan untuk melindungi portofolio yang dimiliki terhadap penurunan harga saham dengan cara menjual call option terhadap saham yang telah dimiliki dalam portofolio. Jadi di sini adalah investor menjual call option dan memiliki saham yang dijadikan patokan secara fisik. Jadi di sini adalah yang kita lakukan itu adalah kita menjual call option, tapi di sisi lain kita juga membeli saham tersebut. Itu nanti akan kita coba lihat bagaimana pengaruhnya terhadap nilai kita ya. Oke, kita contohkan dalam kasus dari sini kita bisa lihat, di kita beli call di sini, beli call. Yang kedua itu adalah kita beli sahamnya. Jadi kita strategi cover call itu adalah kita ambil dua posisi. Selain beli call-nya, kita juga beli saham. Jadi saham yang dijadikan sebagai underlying asset dari opsi ini. Oke, kita lihat dari contoh. Investor A mempunyai saham 1.100 lembar dan harga saham EKZ dari saham EKZ ya, harganya itu adalah 1.000. Nilai total yang dimiliki A itu adalah 100.000, tentunya adalah pengalian dari harga dengan jumlah lembarnya. Kemudian misalnya pada saat itu call option 100 lembar dengan strike price itu adalah sebesar 1.000. Dapat dijual pada harga 5.000 ya. Oke, ini mungkin harga sahamnya, harga total apa premium total yang kita bayarkan. Jika kemudian si A memutuskan untuk memiliki 100 lembar saham EKZ dan menjual satu call option, maka keuntungan kerugian dari strategi tersebut adalah eh, dari harga saham EKZ adalah pada saat expiration date. Oke, kita cek dulu cover call. Sorry, ini kita bukan ini ya, kita jual. Oke, sorry. Kita jual call option. Jadi untuk memanfaatkan dari kerugian harga saham nanti. Ya. Kita bisa lihat, saya berikan aja contohnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam bentuk Excel. Jadi di sini kita coba lihat yang pertama, strategi yang pertama itu adalah cover call tadi. Kita di sini adalah jual call option dan kita beli saham yang. Ya. Oke, baik. Kita coba perhitungannya mungkin dengan Excel. Saya izin share screen Excel-nya. Oke, baik, kita buat aja mungkin beberapa contoh. Ya, mungkin di sini adalah ada saham EKZ tadi, EKZ. Nah, kita berikan aja contoh dengan harga yang relatif lebih mudah kita gunakan. Misalnya itu adalah eh, di sini, oke, harga saat ini, harga saham, ya, harga saham itu adalah 1.000. Oke, kita contohkan 1.000. Kemudian exercise price juga kita asumsikan adalah sama. Jadi test price itu adalah 1.000 untuk call. Oke, kemudian premi itu adalah misalnya kita contohkan Rp50 per lembar opsi. Nah, kita ngambil contoh adalah per lembar opsi. Nah, kita coba buat
dari sini adalah beberapa potensi. Jadi kita lihat di sini harga, kita lakukan simulasi mulai dari kita bikin aja 750 misalnya, 800. Oke, ini adalah harga. Nah, kemudian kita lihat dulu yang kita di sini adalah jual call. Oke, jual call. Pertanyaannya kalau kita jual call, di sini adalah eksekusi atau tidak, yes atau tidak. Nah, kita oleh pembeli. Nah, kalau kita lihat dalam call, pembeli eksekusi nggak Bapak Ibu ketika di harga 750 misalnya. Kapan kita eksekusi? Ketika harga di atas harga exercise price kan. Pembeli akan mengeksekusi ketika harga saham di atas harga exercise price. Maka kita bisa buat dari sini, oke, if misalnya jika harga di sini besar dari 1000, oke, besar dari 1000, kita kunci FNF4, oke, maka kita dapatkan di sini yes, oke, atau no, oke, saya harus buat ini ya, harus pakai ini, yes, no, sorry. Oke. Nah, ini yang kita lihat dari eksekusi yes atau no. Nah, sekarang kita lihat, karena di sini kita jual call option, maka keuntungan yang kita dapatkan berapa? Tentunya kita coba hitung dulu payoff-nya berapa. Payoff, biar lebih mudah kita ininya ya, seperti yang kita lihat dulu. Kita di sini adalah eh, jual call. Oke, kita jual call. Maka kalau kita jual call, kita bisa lihat di sini eh, berapa yang kita dapatkan. Maka kita bisa menggunakan di sini adalah apa? Fungsi max atau fungsi min yang kemarin. Min ya, Min, Pak. min. Oke. Kemudian kita pilih yang mana? Exercise price dikurang dengan price-nya. Oke, dikurang dengan kita kunci dulu ya, FNF4 saya kunci kurang dengan Price, harga, koma nol. koma, nol. Oke. Nah, di laptop saya kebetulan kalau di Excel itu adalah titik koma. Jadi nanti ini nanti bisa saya share juga nanti rekaman kuliahnya kalau nanti ini sama Excelnya. Oke, ini kita lihat. Oke, kita oke, ini adalah kerugian yang akan didapatkan oleh pembeli opsi. Oke, penjual opsi. Kemudian kita lihat laba ruginya tentunya. Laba rugi karena kita menjual call, maka kita dapatkan di sini adalah premi. Maka di sini tentunya adalah payoff ditambah dengan premi. Oke, kita kunci premi FNF4, oke, karena kita akan gunakan angka yang sama. Kalau ragu silakan ditanyakan ya. Oke, ini adalah kita dapatkan dari jual call tadi. Jadi kita dapatkan dari jual call. Nah, sekarang kita kan punya saham. Jadi kita lihat ada dua di sini yang kita dapatkan. Ya, berikutnya itu adalah dari transaksi saham. Nah, kita bisa lihat dari sini tentunya kalau transaksi saham perubahan harga berpengaruh nanti adalah capital gain. Jadi capital gain, gain atau loss, nah, itu tentunya adalah harga saat ini dikurangi nanti dengan harga saham pada saat eh, kita hari ini gitu. Jadi harga saat ini kan asumsi kita ini simulasi pada saat jatuh tempo. Nah, jadi karena harganya kita 1000 kita kunci FNF4. Ya. Nah, kita bisa dapatkan eh, sini. Jadi artinya gini, Bapak Ibu. Ketika kita strategi ini gunakan, ketika kita jual call option, ternyata harga saham tidak sesuai yang kita harapkan, maka kita nanti akan mengalami kerugian besar gitu.
Nah, kalau itu terjadi, maka nanti kita kerugian yang ada di sini bisa ditutup nanti dengan keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan saham. Nah, kalau kita lihat totalnya, total laba atau rugi, tentunya di sini adalah ini kita buat warna lain misalnya. Oke. Total ruginya itu adalah sebesar laba atau rugi dari jual call ditambah nanti dengan laba atau rugi dari transaksi saham. Nah, kita bisa lihat di sini adalah ini adalah kerugian dan keuntungan yang kita dapatkan. Nah, artinya di sini sebenarnya adalah kita mengcover terhadap potensi kenaikan harga saham dengan menjual call tadi. Kalau ternyata memang prediksi kita setelah menjual call adalah harga saham memang cenderung akan mengalami peningkatan. Nah, setidaknya ketika harga saham mengalami peningkatan, kita bisa mendapatkan keuntungan Rp50. Nah, tapi di sini kita bisa lihat kerugian kita itu akan semakin besar di sini nantinya. Nah, karena kita nanti kalau harga saham mengalami penurunan, kita nanti akan mengalami kerugian nilai dari saham kita karena kita beli di harga 1.000, tapi harga saham hanya 750. Namun kerugian kita 250 ditutup nanti dengan premi yang kita dapatkan. Nah, ini adalah transaksi apa dari cover call strategi tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau kita buat ininya eh, grafiknya itu nanti akan oke. Ini kita bisa lihat ya kalau kita perbaiki labanya, kita ganti variabel X-nya. Langsung itu adalah harga. Oke, ini yang kita bisa lihat bahwa eh, tabel kita bisa lihat bahwa dengan cover call strategi tadi, kalau ternyata harga saham mengalami peningkatan, maka kita bisa lihat kerugian kerugian seharusnya kan kalau kita lihat kalau kita hanya ambil satu posisi naked aja seperti yang kita katakan tadi, maka kerugian yang akan kita dapatkan itu adalah sebesar yang kolom kuning ini. Semakin besar ketika harga saham mengalami peningkatan. Tapi kalau kita cover hedging dengan menjual saham juga, membeli saham di saat bersamaan, maka kita bisa mengurangi kerugiannya tentunya dari capital gain yang kita dapatkan dari saham tadi. Namun kalau ternyata harga saham turun, sebenarnya kita punya potensi untuk dapatkan keuntungan 50. Tetap ada risikonya hedging ini. Tapi dengan harganya turun tadi, maka kita bisa lihat kerugian kita juga akan semakin besar. Kenapa? Karena kita mendapatkan capital loss yang besar juga. Jadi kerugian utama berasal dari capital loss dari saham yang kita miliki. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk yang kedua. Pak, izin. Ya, silakan Bu Desi. Berarti kan kalau dengan dia tidak menjual saham, dia hanya menjual call, itu posisinya sudah laba. Hmm. Nah, karena harganya masih rendah, berarti jual sahamnya jangan dikerjain dulu gitu ya, Pak ya? Yang mana? Di sini ya. Ya, biarkan Ya kalau di tidak ada uh, capital loss. kalau di realnya sebenarnya eh, kita bisa ini sebenarnya kan lebih kepada nilai nih Bu Desi ya dengan asumsi bahwa nanti sebenarnya kan seperti ini ya saham yang dia miliki dia kan bisa nggak jual sama sekali ketika harga turun itu ya kan dia kan nggak karena dia itu adalah hold karena dia nggak punya kewajiban seperti ada di opsi call tadi. Jadi sebenarnya, kalaupun dia tidak jual sebenarnya, dia sudah mendapatkan keuntungan secara real itu adalah sebesar premi ketika harga saham turun. Tapi secara nilai sahamnya, nah dia kan udah kehilangan seperti ini nih, udah sih. Jadi ini adalah Mm-mm. sebenarnya total loss and profit and loss ini sebenarnya ini total apa? Total profit and loss nih ya. Yap, jadi RG. Oke. Jadi dia sebenarnya nilai sahamnya itu adalah sudah turun sebesar 250. Tapi ketika kita dapatkan dana tambah 50, maka kita totalnya profit loss ini adalah min 200.
Tapi secara realnya, prakteknya bisa jadi seperti Bu Desi. Bu Desi nggak akan jual saham ketika harga saham turun misalnya. Nah, tapi pada hari itu kita sudah kehilangan nilai sebesar 250. Misalnya pada harga 750. Hmm. Oke, Oke, Pak. ya gitu Bu Desi. Bahkan kalau ada pertanyaan lain bisa kan. Ya, kalau tidak kita lanjutkan bahan kita ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua itu adalah protective put buying strategi. Jadi strategi ini dilakukan oleh investor yang ingin melindungi portofolio yang dimiliki terhadap risiko penurunan nilai pasar dengan cara membeli put option terhadap saham yang ada di dalam portofolio. Jadi di sini adalah investor membeli put option dan juga memiliki saham yang dijadikan patokan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kalau kita asumsikan bahwa harga saham mengalami penurunan, maka kita bisa lihat di sini tentunya kita ingin dapatkan keuntungan. Dari mana? Dari membeli put. Jadi pertama adalah kita beli put. Jadi di sini adalah beli put. Oke, kita beli put. Saat bersamaan itu adalah juga adalah kita beli saham. Jadi saat bersamaan kita juga membeli saham yang kita gunakan tadi. Jadi itu yang kita bisa coba lihat dari sini bagaimana dampaknya. Nah, kita kembali ke Excel tadi. Oke, ini adalah jual call ya. Tadi cover call, sekarang protective put strategi. Oke, saya kopikan aja di sini. Supaya nanti kita bisa gunakan angka yang sama. Oke, yang pertama tadi adalah beli put. Yang kedua itu adalah beli saham. Jadi di sini adalah beli saham. Di harga, di sini adalah di harga 1.000 yang kita buat tadi. Jadi kita gunakan dua strategi di sini, beli put dan beli saham. Oke, nah sekarang kita coba lihat di sini, apakah dia dieksekusi atau tidak. Kalau membeli put, itu kan kita tahu bahwa kita punya hak untuk menjual saham. Artinya adalah ketakutan kita itu adalah harga saham akan mengalami penurunan. Jadi di sini kita bisa lihat, jika harga saham di bawah harga exercise price-nya, maka kita akan eksekusi. Ya kan? Nah, kita tinggal balikkan aja ini. Kalau kita beli di bawah harga exercise price, maka kita akan eksekusi. Yes. Nah, payoff-nya gimana kira-kira? Kita payoff apa? Payoff kita max ya. Di sini yang kita gunakan adalah max. Oke. Ininya udah benar belum? Di mana harga exercise price dikurangi nanti dengan harga. Atau perlu kita ganti ini? D4 adalah harga, kemudian B3 adalah exercise price. Sudah benar ya? Kan adalah kita gunakan fungsi max untuk kalau kita beli opsi beli put tadi. Jadi kita lihat di sini ini adalah beli put ya, beli put. Kita bisa beli put dari sini, kita bisa lihat, kita kopikan ke bawah. Oke. Nah, nol itu adalah kalau karena kita tidak eksekusi karena apa? Karena kalau kita eksekusi kita akan rugi. Karena kalau kita eksekusi kita akan jual saham di harga 1.000. Tapi kalau harga saham di atas 1.000 tentunya kita akan jual saham di atas dengan menggunakan harga pasar ketika itu. Ya. Nah, laba ruginya berapa? Karena kita beli, maka kita adalah mengeluarkan premi, ya kan? Kita bayar premi, tentunya adalah menjadi kurang di sini. Oke, jadi kita akan kurang. Silakan kalau ada ragu ini agak kadang-kadang sedikit
tricky juga ya. Oke. Kita tambahkan di sini. Jadi kita akan ruginya adalah sebesar 50 kalau harga saham naik, tapi keuntungan kita semakin besar kalau harga saham mengalami penurunan. Oke, tentunya transaksi saham sama, itu adalah kerugian kita adalah berdasarkan capital gain, maka kita bisa lihat bahwa kerugian kita adalah berapa nih? Kerugian kita akan rugi hanya sebesar premi kalau ternyata harga saham Tapi gini, kita kan berharap tadi harga saham turun. Kita akan mendapat keuntungan dari opsi. Tapi kalau ternyata harga saham turun, kita akan rugi. Ya, rugi kenapa? Karena kita beli sahamnya. Dan tentunya kita bisa lihat total yang kita dapatkan itu adalah hanya sebesar premi kerugian kita. Nah, kalau berikutnya, kalau kita buatkan ini adalah grafiknya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau ternyata kekhawatiran kita tadi bahwa ternyata harga saham akan mengalami peningkatan ternyata. Nah, maka kita bisa lihat karena ekspektasi awal kita harga saham akan turun, kita beli beli put, tapi ternyata mungkin ada kekhawatiran juga harga saham mengalami peningkatan. Kalau harga saham mengalami peningkatan, maka kita bisa lihat keuntungan kita akan semakin besar ketika harga saham mengalami peningkatan. Kenapa ini didapatkan? Karena dari capital gain yang besar kita dapatkan dari penjualan saham tadi. Kita rugi sebesar premi, tapi kita dapat keuntungan dari penjualan saham yang kita miliki. Nah, maka kita bisa lihat kerugian kita hanya sebesar premi, kemudian keuntungan kita itu semakin besar kalau harga saham. Tapi kalau kita lihat dengan membeli output tadi, kita tidak bisa mendapatkan penurunan manfaat dari penurunan harga saham. Tapi kalaupun kita rugi, hanya sebesar premi tadi. Oke, silakan kalau mau tanyakan. Tadi di sini adalah strategi cover call ya. Cover call. Kemudian di sini adalah protective put. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, Izin Pak, berarti ini nah ya, kondisinya kita membeli put dan juga memiliki saham berarti Pak ya, Badri ya. ya benar. Oke, Jadi kita ambil dua siap siap. posisi put dan posisi beli. Oke, siap Pak. Ya. Oke, berikutnya kita lihat, lanjutkan dulu ya. Berapa strategi berikut. Mohon nanti dipelajari strategi-strategi ini ya, karena nanti ke ujian mungkin kita keluarnya akan seperti strategi ini. Jadi tolong nanti dipelajari nanti. Salah satu strategi nanti akan keluar dalam hitungan nantinya. Eh, kita lihat berikutnya, itu adalah straddle strategi. Straddle strategi ini adalah dilakukan dengan cara membeli dan menjual baik berupa call option maupun put option yang mempunyai saham patokan, expiration date, dan strike price yang sama. Jadi kita dalam strategi berikutnya kita kenal dengan straddle strategi, di mana dalam strategi yang ini adalah kita akan nanti membeli put dan membeli atau menjual call, membeli dan menjual put. Itu nanti akan kita gunakan. Jadi kita gunakan nanti ada dua strategi di sini. Yang pertama itu adalah, tapi asumsi di sini yang perlu kita lihat, saham patokannya sama, underlying asetnya sama, expiration date-nya sama, kemudian strike price-nya juga sama, atau exercise price-nya sama. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah strategi long straddle. Long straddle ini adalah investor akan membeli put dan call option. Jadi di sini adalah beli put dan beli call. Jadi pada saat bersamaan kita beli opsi put di saat dan juga kita beli opsi call. Nah, kita coba dengan Excel dengan asumsi yang tadi, dengan data yang tadi,
dengan strategi yang pertama, yang ini adalah straddle strategi eh, long straddle. Jadi di sini kata long itu artinya adalah beli ya. Kemudian nanti short itu adalah jual. Jadi kita coba lihat untuk yang berikutnya itu adalah ya, kita kopikan saja, eh, kopikan aja dulu sih. Jadi kita gunakan long straddle itu adalah beli call dan beli put dengan asumsi adalah exercise-nya sama dan preminya sama. Jadi kita bisa lihat dari sini. Yang pertama adalah kita beli call. Kita lihat dulu apa simulasi untuk beli call. Nah, dengan harga yang sama kita lihat kalau beli call tadi kapan? Kalau kita beli kapan kita eksekusi tadi? Kalau harga pasar di atas atau di bawah harga exercise price? Kita punya hak beli nih misalnya. Kapan kita akan eksekusi kontrak kita? Kalau beli di bawah, Di bawah. Kapan? Kapan? Coba Sari tadi mau apa? Kapan kita eksekusi? Yes, Sari. Harga saham, harga pasar di atas harga exercise price atau harga pasar di bawah exercise price? Di atas, Pak. Oke, di atas. Jadi ketika di harga atas, Pak. di atas harga exercise price. Oke, kita berikan tanda besar ya. Tanda besar. Oke, dapatkan no di sini artinya. Nah. Payoff-nya berapa? Payoff-nya kita adalah seperti minggu kemarin yang kita catat itu adalah fungsi maksimum. Tentu keuntungan kita adalah sebesar perbedaan harga pasar dikurangi nanti dengan harga exercise, ya kan? Ya, Pak. Jika exercise kita kunci exercise price-nya. Oke, kita bentar di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat dia akan semakin besar ketika harganya semakin harga saham semakin besar di sini. Oke, kemudian ini adalah tadi beli call ya. Beli call. Nah, sekarang kalau kita lihat ini udah kebetulan tadi udah hampir sama karena beli maka dikurangi nanti dengan premium. Oke, jadi payoff dikurangi dengan premium. Inilah keuntungan yang kita dapatkan dari beli call tadi, laba dan rugi dari pembeli call. Jadi di mana kerugian maksimum adalah hanya sebesar premi, keuntungan maksimum kita bisa lebih tinggi ketika harga saham mengalami peningkatan. Oke, kemudian kita coba kopikan ini ya. Kita hapus saja ini dulu. Berikutnya itu adalah beli put. Kita di saat bersamaan itu adalah beli put. Oke, kita tambahkan dulu ini. Beri warna lain lah. Oke. Nah, kalau kita beli put, yes or no-nya, oke, eksekusi atau tidak, kapan kita eksekusi? Itu adalah, oke, kita kopikan aja nih ya. Kita, oke, kita kopikan. Jika harga saham di bawah, harga saham di bawah ini kan, Ya, Pak. di bawah exercise price. Ketika harga saham di bawah exercise price, maka kita yes dan no kalau tidak. Oke. Maka kita bisa lihat dari sini, kita dapatkan itu yes ketika harga saham di bawah ini.
Oke, kita lihat payoff-nya berapa. Payoff-nya tentu adalah tetap max kalau kita dalam sebagai pembeli. Max-nya itu adalah sebesar kebalikan dari sini ya. Itu adalah sebesar exercise price, kita kunci, FNF4, dikurang nanti dengan harga. Oke, dikurang dengan harga. Nah, kita dapatkan fungsi max yang seperti yang kita bahas minggu kemarin. Ini adalah keuntungan yang di payoff yang didapatkan. Berarti laba ruginya itu adalah karena kita beli, maka tetap nanti dikurang. Ini udah benar ya. Jadi payoff dikurangi nanti dengan premi atau harga. Oke, kita dapatkan. Ini sudah benar. Yang lain juga kita cek. Oke, sudah benar, kurang. Oke. Kemudian total laba rugi. Total laba atau rugi dari strategi long straddle ini tadi. Oke, kita bisa lihat di sini adalah total laba ruginya itu adalah laba rugi dari call ditambah nanti dengan laba rugi dari membeli put. Oke. Nah, kita bisa lihat dari sini adalah keuntungannya berapa. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian didapatkan dari strategi long straddle strategi tadi. Jadi kita bisa mendapatkan apa? Kita bisa menikmati keuntungan ketika harga pasar saham mengalami peningkatan. Kita juga bisa menikmati keuntungan ketika harga saham mengalami penurunan. Kerugian kita itu adalah kalau harga saham hanya bergeraknya sedikit. Kalau harga saham hanya bergerak sedikit di sekitaran apa? Di sekitaran exercise price, maka kita akan mengalami kerugian. Kita bisa lihat kalau harga di harga premi, maka kita rugi 100. Kalau harga saham 950 turun 950, maka kerugian kita 50. Di sini adalah kalau harga saham naik ke 1050, maka kerugian kita adalah 50. Jadi ini adalah strategi dari long straddle tadi. Kita bisa menikmati keuntungan dari dua posisi. Nah, ini dikatakan sebagai spekulasi. Ini long straddle strategi banyak digunakan ya. Namun kalau kita lihat, kita harus hati-hati. Saham-saham yang stabil seperti Telkom, seperti Unilever, dan lain-lain, ya kita harus hati-hati karena kita bisa rugi 2 kali premi. Walaupun rugi kita tetap 2 kali premi. Karena apa? Karena kita beli dua opsi, opsi call dan opsi put. Jadi kalau kita buat dari sini, buat nah ini yang kita bisa lihat tadi ya, kita ganti nih. Kita ganti select data, kita ganti horizontalnya dengan harga. Oke. Oke, ini kita dapatkan strategi tadi adalah bahwa dengan menggunakan long straddle strategi, kita bisa mendapatkan keuntungan dari dua sisi. Kita untung di harga saham naik, kita untung di harga saham turun misalnya. Jadi ini yang kita bisa lihat dari kondisi ini. Namun kerugian kita akan hanya sebesar total premi. Karena kita beli karena kita di sini membeli dua opsi, maka kita bisa lihat bahwa kita bisa kerugi maksimum itu adalah 102 kali opsi. Nah, itu yang kita bisa lihat tadi, perbedaan tadi. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi kita bisa menikmati dua keuntungan dari kenaikan harga saham dan penurunan harga saham. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti yes atau no itu bukan jadi patokan untuk membeli oleh bayar itu kan, Pak? Karena kita melihat ngacu kepada total laba ruginya. Karena tadi kalau saham di harga Oh, yes rendah, or no ini kan keputusan ininya dari pembelinya, pembeli call tadi. Karena kita beli call, maka ketika harga saham di bawah 750, kan kita tidak eksekusi kan untuk call kita. Kenapa? Karena kita bisa beli saham di harga lebih murah. Karena kan opsi call tadi adalah opsi beli. Maka kalau kita beli di opsi, kan kita beli 1.000 nih. Karena harga yang kita sepakati kan adalah 1.000.
Oke. Nah, di saat bersamaan kan kita beli juga saham put nih. Kalau saham put pada harga 750, ya kita akan eksekusi. Kenapa? Karena kita bisa jual saham di harga 1000. Sedangkan di pasar hanya dibeli orang 750. Oke, Sari? Oke, baik, Pak. Paham ya? Oke. Silakan kalau lain ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjutkan dulu. Yang kedua adalah short straddle. Nah, yang kedua adalah strategi short straddle. Dalam strategi short straddle ini adalah investor kebalikan dari long strategi tadi. Kata di sini adalah ada kata-kata short. Jadi kata short di sini adalah kita jual call, kita di sini adalah juga jual put dalam saat bersamaan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti kita lihat perbedaannya antara dengan hasilnya antara long straddle dan short straddle tadi nantinya. Nah, kalau kita lihat dari sini, jual call, jual put, nah maka kita bisa lihat, kita cobakan dengan strategi tadi. Jadi kita kalau nggak sempat nanti karena sekarang sudah menunjukkan hampir jam apa setengah 10 ya. Kalau tidak sempat kita menyelesaikan masuk ke futures, mungkin nanti futures kita bahas minggu apa terakhir perkuliahan kita setelah presentasi nantinya. Oke. Karena itu udah bahan terakhir. Karena dan juga tidak terlalu apa kebanyakan adalah teori ya tentang futures nanti. Oke, kita coba kopikan ini. Ya, di sini kita eh, pilih itu adalah jual call. Ya, kita di sini ya. Ini adalah short straddle. Short artinya adalah dalam opsi itu istilahnya itu adalah jual ya. Di sini kita ngambil dua posisi, jual dan jual put. Jual call dan jual put. Nanti akan kita lihat strategi ini bagusnya kapan kita laksanakan. Nah, di sini adalah jual call, di sini adalah jual put. Oke. Kita di sini adalah jual call. Nah, kalau kita jual call, kita lihat dari sini adalah di sini juga yang kedua ya, jual put. Yes or no-nya kapan nih? Kalau jual call. Ini pembeli nih, mau dia eksekusi atau tidak? Ya, tentunya di sini adalah kita nggak berubah kan? Kita tidak berubah di sini, tetap akan sama. Itu adalah eksekusi kontrak itu akan dilakukan ketika harga saham di atas harga exercise price. Nah, sekarang kita lihat payoff. Nah, tapi payoff itu adalah dari sisi penjual. Karena kita adalah sebagai penjual. Berapa payoff-nya? Tetap kita gunakan adalah min kan? Kita menggunakan min. Min berapa? Min berapa? Itu adalah min. Min artinya adalah yang kita ambil adalah paling terkecil. Itu adalah harga dikurangi nanti dengan exercise price seperti tadi. Oke, FNF 4. Udah benar belum? Oke. Ini posisi jual nih, penjual.
Oke, kita enter. Ya, 250 di sini ya. Oke. Nanti kita lihat di sini adalah min 250. Jadi kita bisa lihat apa? Karena kita sebagai penjual, maka kita bisa lihat kerugian kita akan semakin besar. Oh, ini sebentar dulu. Ini salah nih. Ini min kebalikan ya. Terbalik ya, Pak. Terbalik ya. Di sini kan kita penjual. Oke. Harga saham dikurangi nanti dengan exercise price. Kalau penjual call bukannya exercise price kurang price, Pak. Oke. Iya, sorry. Exercise price dikurangi dengan price ya. Oke. Oke. Nah, ya. Thank you. Makasih, Bu Desi. Oke, ini baru 0. Oke. Berarti nanti kerugian kita adalah sebesar ini. Oke. Jadi, exercise price dikurangi dengan price. Nah, kita lihat di sini adalah laba ruginya adalah karena kita menjual, kita akan terima ini ya, kita terima premi. Maka nanti ditambah nanti dengan premi. Jadi, payoff ditambah nanti dengan premi. Oke. Kita enter di sini. Jadi kita bisa lihat keuntungan maksimum kita itu adalah hanya sebesar premi. Kerugian kita akan semakin besar ketika harga saham mengalami peningkatan. Itu kan adalah di call tadi. Silakan kalau ada pertanyaan untuk call, karena di sini adalah kita jual ya. Kemudian kita coba lihat kalau untuk kita jual di saat bersamaan kita jual put. Tentunya adalah yes or no-nya itu adalah sama dengan yang pertama tadi. Nah, yang berubah tentu adalah payoff-nya. Payoff-nya itu adalah min. Nah, berapa nih? Payoff-nya berapa nih? Harga dikurangi ini kan? Harga dikurangi dengan PP, Pak. excess price. Oke, EP. Oke, kita FNF4, kita kunci. Nah, ini adalah payoff kita nantinya. Maka kita dapatkan ini adalah 0 payoff di atas harga exercise price. Laba rugi kita nanti adalah sebesar, tentunya adalah karena kita jual opsi, maka kita tambahkan dengan premi. Oke, jadi keuntungan kita nanti adalah hanya sebesar premi, sedangkan kerugian kita itu akan semakin besar dengan peningkatan harga saham. Jadi kalau kita lihat dari sini adalah bahwa kita akan ruginya akan semakin besar, misalnya tetap semakin besar ketika harga saham naik, harga saham turun itu juga akan kita juga mengalami kerugian gitu. Namun sebenarnya strategi ini berbeda dengan strategi yang pertama. Kapan ini kita gunakan? Kalau kita asumsikan bahwa harga saham itu bergeraknya itu tidak akan jauh gitu dari harga exercise price. Artinya adalah pasar saham dalam kondisi stabil, tidak ada sesuatu informasi yang membuat itu nanti akan meningkat gitu. Oke, kita coba lihat di sini. Kita perkirakan tidak akan ada informasi yang sangat signifikan yang menyebabkan terjadi perubahan harga saham. Ya, misalnya pergerakan harga saham Telkom lah saat sekarang ini kan bergeraknya ya sekitar di angka-angka 2.700 dan lain-lain misalnya. Kita ganti dulu, select data. Jadi tujuan bedanya nanti dengan long strategi tadi. Kalau long straddle, kita nanti berasumsi bahwa pergerakan harga saham itu adalah signifikan, baik itu signifikan turun maupun signifikan naik misalnya.
maka kita bisa dapatkan keuntungan dengan strategi long straddle tadi. Kenapa? Karena kalau harga saham naiknya cukup signifikan dan atau saham turun signifikan, kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita asumsikan pasar itu adalah adem ayam aja lah, mungkin bahasa kitanya gitu. Mungkin artinya tidak terlalu bergerak signifikan, maka kita bisa mendapatkan keuntungan nanti dengan potensi dengan potensi eh, strategi apa tadi short trader tadi. Kita jual call dan kita jual put. Kalau harga saham ternyata di akhir periode tetap sama dengan exercise price-nya, maka kita dapat keuntungan sebesar 2 kali premi karena kita jual long dan jual call tadi. Tapi kalau harga tiba-tiba naik signifikan seperti seperti yang saya sampaikan sebelumnya di kelas kita sedikit bercanda gurau Bapak Ibu ya harga saham Garuda ternyata memang melejit harga saham Garuda. Rugi nggak beli kemarin ya kan. Saham Garuda sekarang di atas 60-an. Ketika Danantara mengumumkan bahwa mereka akan menyuntikkan dana besar kepada Garuda. Nah, dari harga 30-an sekarang menjadi 60-an, 2 kali lipat naiknya. Jadi kalau ketika habis kelas dulu 2 minggu lalu ya, saudara beli saham Garuda ketika itu ya lumayan besar nih keuntungan didapatkan kalau hari ini dijual ya. Harga saham GIA terakhir kemarin kalau nggak salah 60 ya, 61 atau berapa kemarin itu. Jadi itu yang kita bisa lihat dari strategi ini tadi ya. Oke, kita lihat dari berikutnya strategi long. Nah, ini adalah strategi split. Ini mungkin kita tidak silakan dibaca aja nantinya. Penilaian opsi ini adalah berhubungan nanti dengan sebenarnya harga premi tadi. Berapa harga dari obligasi tadi? Itu adalah merupakan nilai ekonomis jika opsi tersebut dilaksanakan. Jika tidak ada nilai ekonomis yang positif dari suatu opsi, maka nilai intrinsik opsi tersebut adalah 0. Nah, kita bisa lihat nantinya, call option akan mempunyai nilai intrinsik yang positif jika harga saham lebih besar dibandingkan dengan strike price. Nah, kita tahu bahwa nilai ke opsi itu akan bernilai kalau harga saham itu di atas harga strike price-nya tadi. Oke, makanya ini dikenal dengan istilah nanti adalah in the money, out of the money. Nanti kita lihat istilahnya. Kemudian, besarnya nilai intrinsik tergantung kepada nilai selisih antara harga saham yang sebenarnya dari harga strike tadi. Nah, jika ternyata harga strike price lebih besar dibandingkan harga saham, maka intrinsik call dari call option itu adalah 0. Karena kenapa 0? Karena tidak ada eksekusi. Jadi tidak negatif di sini artinya. Nah, ada istilahnya nanti adalah in the money. In the money ini adalah kapan ini terjadi ketika harga saham di atas harga strike price. Karena apa? Yang untung kalau harga saham di atas strike price kan adalah call option, ya kan? Karena kita bisa beli di harga lebih murah, maka dikatakan in the money. Jadi in the money itu adalah posisi di mana payoff-nya itu adalah positif. Sedangkan bagi put option itu adalah nilai intrinsiknya itu adalah 0 atau dikenal juga dengan out of the money. Karena tidak ada transaksi ketika itu yang menderita kerugian itu adalah pembeli opsi sebesar premi tadi, tapi tetap dianggap sebagai kerugian. Dikatakan sebagai out of the money. Kemudian, ketika harga saham kecil dari strike price, maka kita kenal nanti out of the money bagi call option. Karena tidak keuntungan nanti ketika harga saham di bawah strike price, itu yang untung itu adalah yang put option. Itu adalah put option. Kalau misalnya harga saham sama dengan strike price, dikenal dengan istilah at the money, atau at the money keduanya ya. Oke, at the money. Kemudian di sini adalah kita lihat ada istilah itu adalah premi waktu, itu adalah jumlah harga opsi yang melebihi nilai intrinsiknya disebut dengan premi waktu. Jadi ini adalah teori, mungkin silakan dibaca aja. Itu adalah harga opsi dikurangi dengan nilai intrinsik. Oke.
Nah, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Harga opsi tadi adalah harga premi tadi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi dari harga opsi. Yang pertama adalah harga saham yang dijadikan patokan. Tentunya harga saham dari exercise dari underlying asetnya. Yang kedua adalah strike price atau dikenal juga nanti dari exercise price. Yang ketiga itu adalah expiration date atau masa jatuh tempo. Yang ketiga, 4 adalah volatilitas harga saham. Jadi volatilitas itu kan adalah kita dikenal dengan standar deviasi dari suatu saham. Itu adalah volatilitas. Kemudian yang kelima adalah tingkat suku bunga jangka pendek selama umur opsi. Jadi kita di sini juga berpengaruh adalah tingkat suku bunga. Nanti kita lihat dari rumus yang diberikan di dalam penilaian harga opsi. Yang keenam itu adalah dividen yang diharapkan oleh suatu saham. Jadi ini ada 6 faktor yang mempengaruhi dari opsi, harga saham, strike price, expiration date, kemudian volatilitas, tingkat suku bunga, dan dividen. Nah, kalau kita lihat harga saham, kalau harga saham meningkat, maka harga call option itu adalah akan meningkat. Nah, jadi di sini adalah dampak adanya peningkatan pada masing-masing faktor. Jadi kalau kita lihat, kalau harga saham meningkat, maka harga call akan meningkat. Ya. Jadi kalau kita lihat trennya itu karena apa? Karena potensi kita akan mendapatkan keuntungan kalau harga saham naik. Karena kalau option tadi kita akan in the money itu adalah kalau harga saham di atas harga exercise price. Maka kalau harga sahamnya meningkat, maka kemungkinan kita akan bayar premi yang ini. Ada tren nih harga saham meningkat. Sedangkan opsinya sudah dijual. Maka nanti ada tren kemungkinan. Karena opsi itu sama dengan saham, kita bisa jual kapanpun. Kita bisa transaksi kapanpun di bursa efek nantinya. Nah, premi itu tetap nggak? Tidak. Premi itu adalah bisa berubah sesuai dengan harga pasar. Itu yang membedakan nanti dengan saham. Kalau saham yang berubah itu adalah harga saham pasar saham tersebut, sedangkan kalau opsi itu adalah harga dari opsi atau dikenal dengan premi tadi. Nah, kalau harga saham meningkat, maka put option akan menurun. Jadi, dia memiliki hubungan negatif dengan put option tadi. Karena apa? Kemungkinan kita dapat untung kecil kalau harga saham cenderung menurun. Karena kalau di put option kita akan dapat keuntungan kalau harga saham mengalami penurunan. Kemudian strike price. Nah, kalau strike price tinggi, maka harga call option akan turun. Misalnya gini, kalau harga call price, misalnya kalau harganya misal adalah strike price adalah 1.000 dan satu lagi adalah 1.100. Bagi put call, mana yang akan berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar, lebih gede? Tentunya adalah ketika exercise price 1.000 kan. Kenapa? Karena kita bisa beli jauh lebih murah. Karena kalau ini kan jatuh temponya kita beli di harga 1.100. Di sini kita akan beli di harga 1.000. Maka potensi keuntungan besar itu adalah di yang lebih besar. Maka kita lihat hubungannya itu adalah negatif di sini. Full option. Harga call akan menurun. Tapi sebaliknya kalau put dia akan meningkat. Kenapa? Karena nanti pada saat jatuh tempo kita bisa menjual di harga 1.100, satu lagi kita punya dijual di harga 1.000 misalnya. Maka nanti strike price itu sangat menentukan. Expiration date itu juga kalau kita lihat harga call akan meningkat, harga put akan meningkat. Jadi semakin lama jatuh temponya, maka akan semakin besar lama potensi kita mendapatkan keuntungan tadi. Oke. Karena potensi harga saham akan mengalami peningkatan, kemudian harga saham mengalami meningkat juga, misalnya itu adalah ini adalah expiration date. Oke. Volatilitas harga saham yang diharapkan. Nah, kalau volatilitas kan kita tadi kan adalah standar deviasi. Standar deviasi itu kan adalah kalau kita lihat ini adalah rata-rata saham ekspektasi harga expected price-nya misalnya. Nah, kalau standar deviasi itu kan menggambarkan adalah seberapa jauh pergerakan harga realnya itu dibandingkan dengan rata-rata tadi. Nah, kalau dia semakin tinggi kan standar deviasi semakin tinggi. Kalau standar deviasi tinggi artinya adalah potensi harga saham akan naik itu semakin tinggi, potensi harga saham turunnya lebih besar itu adalah semakin tinggi. Maka dia berpotensi akan harganya meningkat karena apa? Potensi kita mendapatkan harga saham lebih tinggi itu sangat tinggi. Karena apa? Karena standar deviasinya tinggi. Ini juga meningkat karena potensi turunnya juga akan semakin besar. Maka
harganya akan mengalami peningkatan. Tingkat suku bunga jangka pendek ini adalah tingkat suku bunga, maka kita bisa lihat di sini untuk call option itu akan mengalami peningkatan karena nanti ketika harga saham suku bunga meningkat, nah kita requirement-nya harga saham cenderung akan mengalami penurunan, maka untuk call option kita nanti akan mengalami nanti kita lihat dari pengaruhnya dari rumus ya, bagaimana pengaruhnya. Jadi dia akan meningkat hubungan positif, untuk yang put adalah hubungan itu adalah negatif. Sedangkan untuk dividen yang diharapkan itu akan mengalami penurunan. Kalau dividen semakin tinggi, maka ada peluang harga saham akan turun. Ini adalah teori dividen pada saat ex dividend debt. Turunnya semakin tentu semakin besar dividen, harga saham cenderung mengalami penurunan. Nah, di sini kalau dividen semakin besar, maka kan harga saham mengalami penurunan. Kalau harga saham turun, maka bermanfaat buat pemegang put opsi tadi. Maka harganya akan mengalami peningkatan. Oke. Nah, penilaian harga obligasi itu yang paling populer itu dikenal dengan istilah Black-Scholes model. Tapi kita hanya memahami rumusnya aja ya. Mungkin nanti silakan dipelajari nanti tentang contoh dari angka-angka nantinya. Jadi Black-Scholes model itu adalah menilai call option yang tidak membayarkan dividen. Jadi kita asumsikan tidak ada dividen, maka ada 5 variabel tadi. 5 variabel tadi adalah harga saham, strike price, expiration date, tingkat bunga, dan volatilitas dengan asumsi tidak ada dividen. Nah, ini rumusnya nanti kita bisa lihat harga dari obligasi itu adalah call itu adalah SN ini adalah nanti kita lihat standar deviasi harga. Nah, D1 itu adalah rumusnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat S-nya masing-masing kita bisa lihat dari harga ini. Jadi kita nggak akan ada hitungan dari sini. Jadi silakan nanti diperhatikan nanti untuk dari angka yang ada di sini. Bagaimana kita bisa melihat, sebenarnya kita akan melihat hanya adalah bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel tadi terhadap harga opsi tadi. Oke, saya rasa cukup untuk opsi. Silakan kalau ada pertanyaan tentang opsi ini, walaupun belum diperdagangkan di bursa efek kita, tapi ini kedepannya sudah ada wacana dari OJK, itu akan mengembalikan perdagangan opsi di bursa efek kita. Karena memang kondisi bursa sekarang memang belum terlalu bagus ya. Jadi kita bisa lihat opsi itu sementara dihentikan. Oke, mungkin sedikit aja sebelum kita selesai. Jadi saya untuk kita singgung sedikit tentang kontrak futures. Nanti kita minggu depan kita sambung lagi nantinya untuk kontrak futures tadi. Oke, produk derivatif yang kedua itu adalah futures atau kontrak berjangka. Jadi futures kita bicara nanti ya hampir sama dengan dari namanya udah jelas di sini adalah masa yang akan datang. Namun yang membedakan antara opsi dan futures itu nanti saudara harus paham bahwa yang muncul di futures itu adalah muncul kewajiban. Jadi yang membedakan antara futures di ini dengan opsi di sini adalah muncul kewajiban bagi kedua belah pihak. Jadi di sini adalah tidak ada hak. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya, kalau opsi itu adalah memiliki hak. Bagi siapa? Bagi pembeli opsi. Di sini adalah bagi pembeli dan bagi penjual itu muncul yang namanya adalah kewajiban. Nah, kita punya future exchange atau bursa berjangka, nama itu adalah Jakarta Future Exchange. Nah, apa yang diperdagangkan di future exchange kita? Itu kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama ya itu adalah soft commodity. Olen ini adalah merupakan minyak sawit ya, minyak sawit. Yang kedua kopi robusta, kopi arabica, kakao, coklat. Kemudian hard commodity itu adalah emas. Kalau bilateral itu adalah berhubungan nanti dengan ada indeks, ada foreign exchange, nilai tukar, single stock atau sahamnya. Kemudian ini adalah saham-saham besar biasanya. Ada energi, kemudian ada metal. Nah, kalau physical market itu adalah timah dan emas digital. Nah, itu yang sekarang diperdagangkan di bursa efek. Jadi belum terlalu panjang banyak seperti yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat bahkan misalnya adalah daging babi, kemudian ternakan sapi dan lain itu sudah diperdagangkan di future exchange. Jadi future exchange ini Bapak Ibu menemukan dua belah pihak yang
yang ragu terhadap kondisi masa depan dari harga komoditas yang diberikan. Jadi kebanyakan di future exchange ini adalah ini perdagangan itu adalah komoditas. Nah, kalau kita pengusaha sawit, tentunya adalah yang dikhawatirkan adalah penurunan harga apa? Penurunan harga sawit. Sedangkan bagi pembeli sawit misalnya adalah ya, misal apakah itu perusahaan coklat atau misalnya kosmetik dan lain-lain atau misalnya ada perusahaan minyak goreng dan lain-lain, tentunya yang dia khawatirkan adalah terjadi peningkatan harga sawit. Jadi pertemuan dua ekspektasi tadilah itulah yang menyebabkan future exchange atau bursa berjangka ini laris. Tapi kita bisa lihat kondisi bursa berjangka kita itu tidak terlalu menarik, belum terlalu menarik dia apa? Karena kebanyakan pengusaha-pengusaha kita, besar-besar kita, mereka beli komoditas futures itu adalah ke ini ke Singapura, pasar berjangka Singapura, Singapura Future Exchange. Karena di sana memiliki tentunya ya secara sistem mereka sudah baik, kemudian secara komoditas mereka punya banyak komoditas yang ada di sana. Bahkan teh mereka juga ada di sana. Kemudian ya mulai tadi saya katakan sapi, kemudian juga babi misalnya itu mereka juga gandum dan lain-lain. Di sini kita nggak ada gandum. Jadi gandum salah satu produk yang paling banyak diperdagangkan di future exchange. Ini adalah harga emas yang diperdagangkan di future exchange. Nah, future exchange ini sebenarnya adalah orang melihat penting nggak future exchange terhadap estimasi ekonomi. Sangat penting. Kenapa? Karena future exchange ini sama tadi dengan opsi. Kita kunci harga saat ini untuk transaksi sekian waktu yang akan datang. Tapi muncul kewajiban. Kalau saya punya sawit, kemudian saya kunci sawit dengan harga saya nggak tahu berapa, anggaplah satunya berapa lah kilo atau liter misalnya. Saya jual sawit dengan harga 1 kilo misalnya pada 3 bulan yang akan datang. Karena kenapa 3 bulan yang akan datang? Karena baru panennya 3 bulan yang akan datang misalnya. Nah, harganya dikunci hari ini. Kalau ternyata harga sawit turun, saya akan untung. Kenapa? Saya akan bisa jual sawit dengan harga yang sudah disepakati tadi. Tapi kalau harga sawit ternyata naik pasarnya, maka saya akan rugi. Kenapa? Karena saya harus beli sawit tadi saya harus jual sawit tadi di harga yang sudah ditentukan di pasar berjangka. Jadi itu yang membedakan antara futures dengan opsi tadi. Bagi penjual futures seperti sawit tadi, saya punya perusahaan misalnya perusahaan kosmetik atau perusahaan coklat misalnya yang membutuhkan sawit, nah atau perusahaan minyak goreng yang membutuhkan sawit, maka saya khawatir adalah harga sawit akan mengalami peningkatan. Maka yang saya lakukan adalah mengunci harga tadi di harga yang dijual di bursa berjangka tadi. Jadi fungsi utamanya adalah hedging, lindung nilai sebenarnya. Ada nggak yang memanfaatkan untuk spekulasi? Ada juga. Karena kenyataannya adalah pada saat jatuh tempo, itu yang terjadi adalah bukan pertukaran aset tadi. Banyak juga nama itu adalah mereka tidak melakukan transaksi secara fisik. Tapi nanti ada nama itu adalah margin call dan lain-lain nantinya. Itu nanti yang kita bisa lihat nanti. Jadi transaksi yang dilakukan kebanyakan sekarang adalah dengan transaksi call tadi. Margin call ya, nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, kita bisa lihat perbedaan antara opsi dan futures. Pengertian futures itu nanti akan kita bahas. Nah, kita lihat di sini adalah perbedaan mendasar dari karakteristik futures. Itu adalah, kalau futures itu adalah menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kontrak yang sudah dibuat. Sedangkan bagi pembeli put, itu adalah hanya muncul hak, bukan kewajiban. Bagi siapa? Bagi pembeli dari opsi. Oke. Itu adalah perbedaan utamanya. Kontrak futures itu adalah suatu kesepakatan antara kontrak tertulis antara dua belah pihak, pembeli dan penjual, untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset dan komoditi dalam jumlah harga dan batas waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah jumlahnya, harganya berapa, dan waktunya kapan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan opsi. Kita menentukan berapa harga yang kita dapatkan, akan kita lakukan sebagai harga jual atau beli pada masa yang akan datang, dan berapa jumlah yang akan diperdagangkan. Dan berapa batas waktunya itu nanti akan kita gunakan. Jadi ini adalah di kontrak futures tadi. Jadi suatu kesepakatan. Nah, biasanya di dalam futures itu ditentukan kualitasnya. Ya, secara detail nanti bisa dilihat lah, misalnya misalnya kopi Arabica tadi, berapa kualitas kandungan airnya dan lain itu nanti akan dibuat di dalam kontrak tadi futures tadi.
Nah, ini kalau kita lihat di Amerika kebanyakan misalnya ada gandum, jagung, oats, ya, minyak kedelai, ada sapi, kemudian babi, coklat. Yang paling banyak memang untuk ternak itu adalah sapi dan babi. Karena yang paling banyak komoditas ternak yang paling banyak ditransaksi di dunia itu adalah dua ini, itu adalah sapi dan babi. Syarat itu ada kapas, ya, kemudian ada logam, tembaga, emas, platina, perak, dan platinum. Kemudian itu adalah bensin, minyak pemanas, ya, minyak mentah, dan kayu. Jadi kemudian kalau ada transaksi aset keuangannya, itu adalah tingkat suku bunga, treasury bills, ada indeks, misalnya S&P 500. Ini adalah barang yang tidak ada tapi bisa diperdagangkan. Jadi ini lebih kebanyakan di sini adalah spekulasi ini sini. Yang bermain di apa untuk kuanti adalah spekulasi. Jadi menjual sesuatu yang abstrak. Valuta asing ya tidak abstrak ya. Valuta asing bisa jadi spekulasi, bisa jadi hedging. Tujuannya adalah untuk lindung nilai terhadap perubahan nilai tukar nantinya. Tapi untuk valuta asing, transaksi yang paling banyak di dunia itu adalah bukan di futures, kan adalah forward. Forward itu adalah transaksi dengan perbankan. Karena yang banyak memiliki yang banyak memegang falas itu kan adalah bank. Maka transaksi itu adalah dilakukan dengan forward. Nah, jadi kalau kita ke bank kan kita bisa lihat ada spot, ada nilai tukar spot, ada nilai tukar forward. Kalau spot itu adalah kalau kita beli dolar hari itu, maka kita akan beli di harga yang ada. Kalau forward, misalnya kalau forward adalah harga nilai tukar itu adalah forward dengan kontrak 1 bulan atau 3 bulan, kalau nilai itu adalah sebesar misalnya 15.900, artinya adalah kalau kita beli kontrak tersebut, karena artinya apa? Kita akan bisa beli dolar nanti di harga 15.900. Jadi satu lagi adalah forward tadi. Kalau kita beli forward, artinya adalah kita akan beli dolar di masa yang akan datang dengan harga yang sudah disepakati hari ini. Makanya Bu Mega kemarin itu mewanti-wanti buat perusahaan yang punya hutang, tolonglah Anda lakukan hedging. Hedging yang paling populer itu adalah forward untuk perbankan, untuk perusahaan. Karena apa? Karena mereka pinjam uang dalam valuta asing. Bagaimana caranya? Jual obligasi, ya kan? Obligasi dolar misalnya. Tentunya yang dikhawatirkan adalah pada saat jatuh tempo itu adalah kalau nilai tukarnya mereka harus bayar hutang mereka. Yang mereka khawatir kalau rupiah jeblok, apa yang akan terjadi? Mereka harus bayar uang dengan mahal sekali. Kan itu yang terjadi pada krisis 99, 97 ya. Mungkin yang merasakan 97, mungkin merasakan sekali bagaimana dampak dari turunnya nilai tukar rupiah terhadap kinerja dari perusahaan ketika itu. Jadi sekarang pemerintah sangat mengatur sekali perusahaan-perusahaan yang berutang dengan nilai mata uang asing untuk mereka harus melakukan hedging. Salah satu yang paling banyak lakukan itu adalah forward dan juga mungkin futures, tapi futures untuk valuta asing itu belum terlalu populer di Indonesia. Jadi kalau futures tentunya adalah kita mempertemukan orang lain dengan orang lain, artinya dua belah pihak. Tapi kalau forward kita bisa beli dan jual itu langsung di perbankan atau lembaga keuangan. Oke, itu adalah forward tadi. Jadi kalau misalnya kita mau bayar hutang, perusahaan bayar hutang, kita kunci $1 itu adalah di 16.000. Nah, ternyata 3 bulan yang akan datang pada saat jatuh hutang tempo kita bayar, kita bisa beli dolar tadi di harga 16.000. Nah, di pasar misalnya adalah 17.000, tentu kita untung. Tapi kalau misalnya harga forward juga menimbulkan kewajiban, bersama dengan futures. Kalau harga nilai tukar itu adalah di bawah 16.000, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, itu nanti yang kita lihat nanti di futures tadi. Oke, ada beberapa terminologi penting di dalam pasar berjangka ini atau futures ini. Yang pertama nama itu adalah aset, tentunya dikenal dengan underlying asset. Underlying asset tadi adalah bisa jadi emas, kebanyakan adalah komoditas. Emas, gandum, kedelai, kopi tadi, kalau di Indonesia tadi ada kakao misalnya, coklat, dan beberapa lain. Oke. Kemudian ada nama itu adalah settlement date atau delivery date. Itu adalah tanggal yang ditetapkan untuk melakukan transaksi tersebut. Itu adalah sama tadi dengan expiration date kalau di opsi tadi. Kemudian adalah future price, harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkepentingan untuk melakukan transaksi disebut dengan future price. Itu adalah harga yang disepakati. Nah, kalau misalnya harga
gandum sekian kilo, misalnya per kilo, kita sepakati hari ini untuk transaksi 3 bulan yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang, itu dikatakan sebagai future price. Nah, ada nama itu adalah long futures atau long position, itu pihak yang menyetujui kontrak untuk membeli aset di masa yang akan datang, di harga yang telah disepakati. Yang kedua adalah short futures, itu adalah short position, itu adalah pihak yang menyetujui untuk membeli, menjual aset di masa yang akan datang pada harga yang sudah ditentukan. Jadi sama dengan tadi dengan opsi, long itu adalah beli, short itu adalah jual. Oke. Oke, saya rasa itu dulu mungkin buat Pak kita ya, untuk kita nanti kita akan bahas sedikit nih secara teori aja, mungkin nanti setelah presentasi di minggu terakhir perkuliahan kita.